Mahadi Ausuna Cirebon bersama Ustadz Ibrahim As-Sawed Hafidhullah Ta'ala, yaitu kajian kitab Adabul Mufrad ya. Dan sebelum itu serta kami mengajak Anda untuk yang berada di wilayah kota Cirebon dan sekitarnya ya, marilah yang memiliki keluangan waktu ya, alangkah lebih baiknya ahsannya tentu lebih afdolnya kita bisa mengikuti kajian yang diadakan ya secara langsung ya. Kecuali memang apabila ada udzur-udzur sehingga tidak bisa mendatangi secara langsung ya. Dan untuk Anda yang menghadiri atau mendengarkan ya, alangkah lebih baiknya siapkan segala sesuatunya seperti alat-alat tulis dan juga kitabnya ya, supaya ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan kita bisa fokus ya dengan kita membaca kitabnya sesuai dengan yang sedang kita dengarkan. Barakallahu fikum. Persiapkan juga alat tulis ataupun mungkin Anda juga bisa mendokumentasikannya dengan merekamnya atau mencatatnya sehingga apa yang disampaikan ya bisa kita simpan untuk kemudian kita sampaikan kembali kepada keluarga ya, kepada teman-teman kita ya, sehingga manfaat yang dirasakan atau faedah-faedah yang kita dapatkan bisa kita bagikan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Sehingga apabila orang lain tersebut yang mengikuti apa yang kita berikan, faedah-faedah yang kita berikan dan ikut mengamalkannya juga, alhamdulillah ya, itu nikmat sekali bagi kita semua karena tentunya itu akan menjadi amal jariah bagi kita atas apa yang sudah kita sampaikan dan diikuti oleh orang lain. Barakallahu fikum. Ya. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita menantikan kajian langsung dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq Mahadi Ausuna Cirebon, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda semua beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Kita ikuti acara selanjutnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم
وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم dan juga akibat-akibat lain yang disebabkan karena marahnya istri pada suami, tidak melayaninya, tidak mau bicara, mogok bicara, sehingga suaminya sumpah. Akhirnya suaminya banyak keluar, tambah marah si istrinya. Lu salah siapa? Yang membuat suaminya banyak keluar dan tidak betah di rumah adalah protesmu dengan demonstrasi diam. Itu yang membuat dia keluar. Demikian pula sebaliknya, emosinya suami kepada istrinya yang melampaui batas sehingga berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, dengan pukulan yang mubarrih, bukan yang ghairu mubarrih tapi yang sebaliknya, yang melukai, yang mencacati, sampai ke rumah sakit, sampai dibawa ke rumah sakit karena dipukuli suaminya, retak tulangnya. Ini kenapa kok bisa terjadi demikian? Yakin saya kalau itu adalah karena dikuasai emosi, memukuli dalam keadaan marah yang puncak, yang dia tidak bisa menguasai dirinya. Bisa jadi setelah dia pukul, dia sendiri yang menyesal, dibawa ke rumah sakit dalam keadaan menyesali. Kenapa kok saya begini? Kenapa kok saya begini? Karena kamu tidak bisa menguasai dirimu. Seakan-akan itu tangan jalan sendiri, tidak dipimpin oleh hatimu, tapi dipimpin oleh emosimu, oleh syaitan, oleh jamroh, bara api, yang kemudian melukainya, mencacatinya, dan seterusnya. An Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswa fasallama alaina, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati sekelompok wanita. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Tadi ana sholat asar, terus ana lihat ada 2 orang yang sholat sampingan imam sama makmum. Terus ana tepuk pundaknya yang makmum agar dia mundur ke belakang, tetapi si makmum ini nggak mundur, nggak paham. Apakah saya sholat sendiri atau saya tetap di belakang mereka berdua? Jazakallahu khairan. Nah, biasanya emang kalau tepuk-menepuk gak akan paham. Kamu berdiri di samping makmum, kamu ajak mundur bersama-sama. Jadi diajak. Kamu kan belum mulai sholat, maka kamu berbicara pun tidak mengapa, mundur sedikit. Sampaikan kata-kata mundur sedikit, baru kemudian kamu takbir di sebelahnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Was-saffati saffa. Demi rombongan malaikat yang berbaris, bersaf-saf. Faz-zajirati zajra. Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Fattaliyati dzikra. Demi rombongan yang membacakan peringatan. Inna ilahakum lawahid. Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru. Duhuran wa lahum 'adzabun wasib. Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal. Illa qifal khatafata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bal ajibta wa yaskharun. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau. Wa idza dzukkiru la yadhkurun. Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokan. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Dan mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka melihatnya. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. وقفوهم إنهم مسؤولون. Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya. ما لكم لا تناصرون. Mengapa kamu tidak tolong-menolong? بل هم اليوم مستسلمون. Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu. Bahkan, kamu menjadi kaum yang melampaui batas. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu. فأغويناكم إنا كنا غاوين. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Innakum lazaiqul azabil alim. Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Illa ibadallahil mukhlasin. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan. Fawakihu wa hum mukramun. Yaitu buah-buahan. Dan mereka orang yang dimuliakan. Fi jannatin na'im. Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Ala sururim mutaqabilin. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga. Bayda'a ladzatin lisyaribin. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. La fiha ghawlun wa la hum anha yunzafun. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya. Wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Ka'annahunna baydun maknun. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti kajian kitab Adabul Mufrad bersama Ustaz Ibrahim As-Sawed Hafizahullah taala. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Masih kita pada hadis Tariq bin Ashyam al-Ashja'i radhiyallahu anhu bercerita ketika itu di waktu pagi yang gasik, berbondong-bondong orang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaum laki-laki dan juga kaum wanita, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan semangatnya mereka sejak awal hari, apalagi berkaitan dengan urusan akhirat, urusan agama, bertanya tentang ilmu syar'i. Di antara mereka yang bertanya adalah bertanya perihal doa yang akan dibaca dalam sholatnya, baik dalam sujudnya ataupun dalam at-tahiyat setelah tasyahud.
sebelum salamnya, maka diajarkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang kata beliau, jama'at laka dunyaka wa akhiratak, akan memberikan padamu doa ini jika engkau membacanya, dunia dan akhiratmu sekaligus. Doa tersebut beliau ajarkan alaihi salatu wassalam, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Bagian pertama dari doa Allahumma ghfirli warhamni berkaitan dengan permintaan urusan akhirat agar diselamatkan dari dosa-dosanya, diampuni semuanya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, memberikan keutamaannya untuknya dengan dimasukkan ke dalam jannahnya. Bagian kedua dari doa wahdini warzuqni berkaitan dengan urusan dunianya. Dibutuhkan bimbingan dalam menjalani kehidupan dunia, mengamalkan amalan-amalan untuk akhiratnya di dunia ini, dengan juga diberikan rizki sebagai pendukung untuk perjalanan itu. Maka Asy-Syurrah rahimahumullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya kaitannya Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab du'air rajul ala man zalamah. Kemungkinan atau bisa jadi beliau Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan bahwasanya dalam permintaan bimbingan seorang hamba di dunia ini diberi rizki, maka diantaranya adalah dibimbingkan benar-benar di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, terselamatkan dari gangguan-gangguan az-zalimun, orang-orang yang berbuat zalim padanya. Dan juga di antara bentuk rizki berkaitan dengan harta dunia adalah seseorang diberikan padanya haknya. Orang yang mengambil haknya dari orang-orang zalim, mengembalikan haknya kepadanya. Dengan begitu dia selamat dari kezaliman. Dan juga dijaga hartanya agar kemudian tidak lenyap, tidak merugi. Itu semua dikaitkan dengan bab du'air rajul ala man zalama. Walhasil kita telah mempelajari secara umum hadis tersebut pada pertemuan yang lalu. Maka pada pertemuan kali ini biiznillah ta'ala kita akan membaca pelajaran-pelajaran oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Aunul Ahadis Samad. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadzal haditsu, hadis ini fihi awalan, di dalamnya terdapat yang pertama wujubu su'ali ahli ilm, wajibnya seseorang bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Lihatlah para sahabat Nabi, laki-laki maupun wanita, semua bersemangat bertanya, mempelajari ilmu, bertanya ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di waktu di mana orang-orang banyak melalaikan. Wujubu su'ali ahli ilm wa la yajuzu sukut 'ala al-jahl, dan tidak boleh seseorang berdiam dalam keadaan dia jahil, atau seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, tidak boleh dia diam melihat kejahilan. Yang namanya jahil atau al-jahl tidak boleh dibiarkan. Orang yang mendapatkan atau memiliki kejahilan, dia harus bergerak, bertanya, mempelajari ilmu, sehingga dengan itu hilang kejahilannya. Dan seorang yang melihat adanya kejahilan, adanya al-jahl, dia pun sekalipun kejahilan itu tidak ada pada dirinya, dia juga tidak boleh diam. Dia harus bergerak, menyampaikan padanya, kepada yang jahil tadi, agar al-jahl itu hilang. Wala yajuzu sukut 'ala al-jahl. Lihatlah para sahabat Nabi bertanya, mengangkat kejahilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab agar hilang kejahilan-kejahilan tadi.
bal yajibu 'alal 'ammi wa man qalla nasibuhu minal ilmi an yas'al al ulama walau ba'udat amakinuhum yadhhab wa yas'al wa yarhal. Bahkan wajib atas seorang ammi, seorang pada umumnya yang sedikit mendapatkan ilmu, kurang ilmunya, banyak kejahilannya, wajib atasnya untuk bertanya kepada ahlul ilm, walaupun tempat-tempat untuk bertanya kepada ahlul ilm sangat jauhnya. Ini kewajiban untuk mengejar ilmu sekalipun ilmu itu jauh tempatnya. Yadhhab wa yas'al wa yarhal, dia pergi, berangkat, bertanya, berpindah kepada satu daerah lain untuk mempelajari ilmu. Apalagi ilmu itu sekarang begitu tersebarnya, maka tentunya sangat parah dan sangat disayangkan ketika seseorang masih mengabaikan ilmu itu, padahal ilmu telah tersebar di mana-mana. Beliau menegaskan wajib untuk seseorang bertanya ilmu, mempelajari ilmu sekalipun ilmu itu jauh. Yadhhab wa yas'al wa yarhal, pergi, berangkat, bahkan kalau perlu berrihlah kepada satu kota lain, kepada negara lain demi mencari ilmu, pergilah, safarlah. La yajuzu lahu an yabqa jahilan fi hayati, tidak boleh seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan ada kejahilan pada dirinya. Al-jahlu da'un wa syarrun 'alal insan, yang namanya kejahilan merupakan penyakit dan kejelekan pada diri manusia. Seseorang yang memiliki kejahilan pada dirinya, itu penyakitnya, itu kejelekan pada dirinya yang akan membawa kepada kehancuran-kehancuran, kebinasaan-kebinasaan yang dia akan menyesal. Bahkan menyesal pada hari di mana dia tidak bisa lagi memperbaiki apa yang telah dia lakukan, yaitu di akhirat nanti. Al-jahlu da'un wa syarrun 'alal insan, yang namanya kejahilan merupakan penyakit dan kejelekan, maka hilangkanlah pada diri masing-masing. Wa miftahul ilmi su'al, dan kunci seseorang untuk meraih ilmu, menghilangkan kejahilan dari dirinya adalah dengan dia bertanya. Bagaimana dia bertanya? Dia datangi ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Bagaimana dia bertanya? Dia cari tempat-tempat di mana ilmu itu ada, berkumpul orang-orang yang mempelajari ilmu, datang kepada majelis tersebut, bertanya. Secara umum ataupun secara khusus di satu tempat seperti ini, dalam salah satu pondok pesantren, seseorang memiliki iskal dalam pelajaran yang sedang dia pelajari, tanya. Jangan engkau biarkan dirimu dalam keadaan ada iskal, tanya kepada yang lain, datangi orang yang dirasa bisa menjawab untuk menghilangkan kejahilan tersebut. Miftahul ilmi as-su'al, yang namanya kunci untuk meraih ilmu adalah bertanya, belajar kepada orang-orang yang berilmu. Kama qila, al-ilmu su'alun wa jawab, sebagaimana dikatakan bahwasanya namanya ilmu adalah soal dan juga jawab. Ada bertanya, ada menjawab. Wa qad ja'atil as'ilah wal ajwibah fil Qur'anil Karim, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya membawakan bentuk tanya jawab. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang al-ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya padamu tentang al-khamr wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Yas'alunaka 'anis sa'ah, yas'alunaka madza yunfikun, banyak dibawakan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim bahwa meraih ilmu adalah dengan cara bertanya, kemudian adanya jawaban tentang ilmu, sehingga orang yang berilmu menafikan kejahilan pada orang yang ada kejahilan padanya. Orang yang jahil pun menafikan pada dirinya dengan dia bertanya. Semuanya dalam bentuk su'alun wa jawab.
wa ghairiha katsir, dan juga banyak selain dari contoh-contoh yang disebutkan. Allahu azza wa jalla yujibu sa'ilin kama wa'adahum fin nususi as-sahihah. Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang bertanya tentang ilmu, sebagaimana itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yas'alunahu 'anil ahkam al-muta'alliqah bisya'air at-ta'abbudiyah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum juga bertanya kepada beliau tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sya'air ta'abbudiyah, kat-tahara was-shalah was-shaum waz-zakah wal-hajj. Permasalahan-permasalahan ibadah seperti bersuci, salat, berpuasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Wa yas'alunahu 'anil ahkami syar'iyyah wa huwa yujibuhum. Dan bertanya permasalahan-permasalahan lain terkait dengan hukum-hukum syar'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka. Wa ba'dahu, dan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu yas'aluna al-khulafa ar-rasyidin. Sepeninggal Rasulullah SAW, apakah kemudian mereka diam ketika ada kejahilan yang muncul? Yas'aluna al-khulafa ar-rasyidin, bertanya tetap berlanjut, ini terus menerus merupakan miftahul ilm, dan seseorang dituntut untuk menafikan kejahilan pada dirinya. La yajuzus sukut 'alal jahl. Bertanya kepada para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, dan juga ulama sahabah yang lainnya. Kemudian generasi berikutnya mereka bertanya pada para tabi'in dan seterusnya. Selalu demikianlah keadaan orang-orang yang talabul ilm. Yas'aluna al-khulafa ar-rasyidin wa yas'aluna ummahatil mu'minin wa yas'aluna ahlul ilm minas sahabah. Bertanya kepada para ulama dari kalangan sahabat, termasuk istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in. La yatrukuna su'al, mereka tidak pernah meninggalkan bertanya untuk meraih ilmu. Fa asbahu ulama, apa jadinya? Mereka menjadi para ulama, orang-orang yang berilmu dalam ilmu mereka, dikarenakan tidak akan pernah membiarkan satu al-jahl dalam keadaan mereka sadari. Wa hakadha kullu mujtama'in minal mujtama'at, begitu pula setiap ada satu kelompok yajtami'una ala talabil ilm wa sama'il ilm yahfazunahu wa yajtami'ul ilm ba'duhu ila ba'd. Mereka bertalabul ilm, mendengarkan ilmu, menghafalkannya. Mereka berkumpul dalam rangka meraih ilmu antara satu dengan yang lainnya. Fa yusbihu al-mujalis min tullabil ilm idza istamarra fil mujalasati asbaha minal ulama. Maka orang-orang yang menelusuri majelis-majelis ilmu tadi, maka jika terus-menerus demikian keadaannya, dia pun akan menjadi ulama. Li'anna al-ilma bit-ta'allum. Li'anna al-ilma bit-ta'allum merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu bit-ta'allum, yang namanya ilmu itu seseorang berusaha mengilmui, ada usaha mencari, mempelajari, menghafalkan, yang kemudian dengan begitu dia dapat mempraktekkan amal-amal saleh dengan baik dan benar. Wa bi ghairi ta'allum la yahsulu wa bi ghairi ta'allum la yahsulu ilm. Tanpa adanya bertalabul ilm, mencari ilmu, menuntut ilmu, maka tidak ada ilmu yang dia dapat. Lidza kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna minhu wa yata'allam ba'dhum min ba'd. Oleh karena itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum begitu semangatnya dalam belajar bertalabul ilm kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang tafsir Al-Qur'an, bertanya tentang satu hukum, mengadu kepada beliau tentang satu permasalahan yang terjadi yang belum mereka ilmui,
Bahkan para sahabat satu dengan yang lainnya pun saling belajar, bertanya kepada sahabat yang lain, apa yang kau dengar dari Rasulullah SAW pada kejadian ini? Maka dijawab, apa yang kamu tahu tentang sabda Rasulullah SAW? Terus bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Di antara periwayatan beliau adalah banyak dari sahabat yang lainnya, tidak langsung dari Rasulullah SAW. Karena ketika itu beliau masih muda, ketika bahkan wafatnya Rasulullah SAW, beliau masih sangat mudanya, umur berapa belas, 13 ataupun kurang lebih dari itu. Namun bersemangat bertanya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sehingga termasuk bahkan al-habr, al-bahr, tintanya umat ini dikarenakan banyaknya ilmu beliau. Al-bahr, lautan ilmu. Wa yata'allam ba'duhum min ba'din. Wa yas'aluna wa yahfazuna al-jawab wa ya'maluna bidzalik. Perhatikan, bertanya, mengingat jawaban-jawaban yang mereka dapatkan, wa ya'maluna bidzalik, dengan tujuan untuk mengamalkan. Bertanya, mempelajari, kemudian diingat dan diamalkan. Ini kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka di antara contoh adalah kejadian dalam hadis ini yang sedang kita pelajari. Qala wa min jumlati ma jaa as-su'alu anhu ma dzukira fin nas. Di antara kejadian bertanya kepada Rasulullah SAW adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ketika seseorang bertanya, kaifa aqulu idza shallaitu, apa yang aku akan baca dalam doa ketika aku salat. Fa arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila ila hadha ad-du'a alladhi ibtada'ahu bi talabil maghfirah. Maka Rasulullah SAW membimbingkan kepadanya, kepada si penanya, kepada doa yang mulia ini, yang diawali doa ini dengan permintaan maghfirah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Qala wa hadha yuqalu baina as-sajdataini ghaliban idza rafa'at min as-sajdati al-ula taqulu rabbi ighfirli wa idza karrarat thalathan takunu akmal rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni. Sebagaimana kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa salat dari awal sampai akhirnya merupakan doa. Isinya doa-doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa yang ditentukan, di antaranya adalah dalam duduk di antara dua sujud ini, permintaan maghfirah pada Allah Subhanahu wa taala, rabbighfirli rabbighfirli, atau lebih dari itu, 3 kali atau lebih, warhamni warzuqni wahdini wajburni warfa'ni. Dan macam-macam riwayat dari Rasulullah SAW. Walaupun ada juga tempat-tempat di mana seseorang berdoa dengan umum, seperti dalam sujud dan sebelum salamnya. Maka beliau mengatakan, doa ini diantaranya adalah dibaca dalam duduk di antara dua sujud. Apabila bangkit dari sujud yang pertama, mengatakan rabbighfirli, rabbighfirli. Apabila diulang 3 kali, lebih baik dan lebih sempurna. Rabbighfirli, 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 warhamni warzuqni wajburni warfa'ni. Fahadha du'aun yajma'u kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairai dunya wal akhirah. Doa ini mengumpulkan sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, 2 kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Wa taquluhu fi sa'iri awqatika, bahkan lebih luas daripada itu. Disebutkan bahwa duduk di antara 2 sujud, doa yang ditentukan adalah talabul maghfirah, rabbighfirli rabbighfirli. Lebih umum dari itu dibaca di tempat-tempat yang ditentukan atau yang dibolehkan berdoa umum, seperti sujud dan sebelum salam. Maka Asy-Syarih rahimahullah ta'ala menambahkan lagi, bahkan lebih umum lagi, fi sa'iri awqatik, dalam setiap waktumu, bahkan selain dalam keadaan salat. Qad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-musyarri' li ummatihi,
wal maghfuru lahu wa huwa al-musyarri'u li ummatihi wal maghfuru lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Telah sabit dari Nabi SAW dalam keadaan beliau ini pembawa syariat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sosok yang telah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datangnya. Namun begitu semangatnya dalam permintaan maghfirah pada Allah Subhanahu wa taala, kana idza jalasa al-majlis ya'uddu lahu ashabuhu 70 marrah wa huwa yaqul rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ketika beliau sedang duduk dalam salah satu majelisnya, para sahabat mencoba menghitung berapa istighfar beliau alaihi salatu wassalam pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghitung dalam satu kali duduknya bahkan bisa sampai 70 kali. Sebagaimana ini sudah lewat pada bab-bab yang sebelumnya. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain bahkan ya'udduna lahu mi'ata marrah. Mereka menghitung sampai sebanyak 100 kali. Rabbighfirli warhamni, mengucapkan Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Karena ini semua merupakan doa-doa mulia. Seseorang tidak boleh meremehkan, harus menghadirkan keyakinan pada qalbunya, berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan perasaan bahwa dia benar-benar butuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini merupakan sesuatu yang besar, permintaan Rabbighfirli warhamni. Fayanbaghi lil ummatil ladzina hum ahlul khata' wat taqsir. Maka sangat pantas bagi umat ini yang mana mereka ini banyak sekali salahnya, banyak sekali kekurangannya, an yukthiru min talabil maghfirah min Allah tabaraka wa taala, untuk mereka memperbanyak permintaan maghfirah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu wa'ada biha liman istaghfarahu sadiqan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyajikan dengan keutamaan tersebut, yaitu ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa, seperti yang tadi barusan kita dengarkan bersama, yaitu orang yang jujur, orang yang benar-benar merasa dirinya banyak dosanya, kemudian merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan baik prasangka dia pada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya dari adab-adab doa yang sudah kita pelajari, belum jauh bab-bab yang sebelumnya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menjanjikan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sungguh aku ini Maha Pengampun, Ghaffar, liman taba wa amana wa amila salihan, bagi siapa yang kembali merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beramal saleh karenanya, kemudian dia menjadi orang yang terbimbing. Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, Maha Pengampun untuk orang-orang yang semisal ini. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan bab berikutnya pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.